Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Baik-baik kan? Lagi pulang latih. Iya, saya akan berbincang-bincang mengenai kepelatihan, menyambung eh, bincang-bincang kepelatihan. Kita masuk dalam kepelatihan untuk tingkat senior. Bagaimana itu tingkat senior? Atlet yang sudah dikatakan senior itu dalam arti yang sudah kategori mahir atau atlet yang sudah siap tanding untuk event-event yang besar. Biasanya pelatih itu membuat satu rencana atau program kerja kepelatihan, dan biasanya itu jangka pendek, dibuat jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Yang dikatakan jangka pendek itu 3 bulan, yang jangka menengah itu 1 tahun, yang jangka panjang itu sepanjang tahun atau 4 tahun sekali atau sepanjang tahun lah. Biasanya itu yang TC yang lama seperti dulu di tempat gudang garam itu termasuk TC jangka panjang, atletnya itu tidur di sana sepanjang waktu bertahun-tahun. Biasanya yang begitu seringnya pastinya jadi sih, jadi pemain-pemain yang handal. Gudang garam, Jarum, Sukun dulunya membuat TC semacam itu, skala jangka panjang. Nah, tapi zaman sekarang itu susah untuk mencari perusahaan-perusahaan yang mau berbagi atau memberikan program-program semacam itu lagi, karena ya semuanya biayanya nggak sangat mahal. Tetapi kalau sekiranya harusnya sih dibuat semacam itu supaya atlet-atletnya mumpuni, satu program-programnya selalu mengena. Oke, kita cut dulu semacam itu. Kita ngomong tentang kepelatihan, bagaimana cara melatih pemain-pemain senior. Satu, metodenya pelatih itu satu perencanaan program kerja atau program kepelatihan. Yang pertama, ditingkatkannya power. Kedua, ditingkatkannya putaran, gesekan, atau dikatakan spin. Ketiga, ditingkatkan kecepatan. Keempat, ditingkatkannya mental. Seluruh kegiatan olahraga itu pasti menjurusnya ke 4 hal tersebut. Ya, 1, harus meningkatkan tenaga. 2, meningkatkan putaran. 3, meningkatkan kecepatan. 4, meningkatkan mental. Semestinya ada 5. 5, gizi. Karena semua itu berkesinambungan atau saling membutuhkan itu. Tanpa itu, atlet tidak mungkin bisa menjadi handal.
Oke, kita ngomong yang pertama, power. Bagaimana seorang coach atau pelatih membuat program perencanaan meningkatkan tenaga atau power. Kalau di dalam tenis meja, power itu nek mukule buanter iso banter. Jadi power itu power ledakan. Itu ditingkatkan dengan cara apa? Weight training atau dengan beban atau dengan melakukan fitness training. Contohnya angkat besi dan lain sebagainya. Apa yang ditingkatkan? Tangannya. Power tangannya. Apa yang ditingkatkan? Power kakinya. Apa yang ditingkatkan? Power pinggangnya. Semua, jadi power itu meliputi tangan, pinggang, kaki. Ya, semua itu harus ditingkatkan. Metodenya menjurus ke sana. Kedua, ditingkatkannya putaran atau spin. Biasanya sih pelatih memberikan atau meningkatkan spin itu ya biasanya satu dengan metode training ball atau penggunaan bola banyak. Jadi atletnya itu disuruh menggesek terus. Pokoknya apapun bolanya harus digesek. Supaya apa? Meningkat gesekannya, baik itu spin atau top spin atau back spin atau side spin, itu ditingkatkan. Ketiga, speed. Speed itu dibagi menjadi tiga. Satu, speed pukulan atau dikatakan ayunan pukulan. Kedua, speed kesiapan. Jadi sebelum bolanya datang dia harus siap. Speed prediksi. Contoh, speed prediksi itu misalkan bolanya itu arah ke kanan atau ke forehandnya, sebelum dianya ke kanan, diarahkan ke kanan, dia sudah menuju ke kanan. Bolanya diarahkan ke kiri, dia sudah menuju ke kiri. Itu speed. Speed itu speed tangan, speed kaki, dan speed pinggang. Itu harus simetris. Pinggang, kaki, dan tangan. Kalau kaki, ya sebelum bolanya menuju ke kanan, dia harus kakinya berlari ke kanan. Sebelum bolanya sampai atau dekat dengan tubuh pinggangnya, dia harus bergerak siap untuk bergerak memukul pinggangnya, dan tangannya juga sama. Itu yang harus ditingkatkan. Jadi tadi kita ngomong power, gesekan atau spin. Tiga, speed, kesiapan atau kecepatan. Kecepatan dalam memukul, kecepatan dalam prediksi tempat, semuanya itu harus diprogramkan oleh pelatih. Keempat, mental. Katakan mental itu agak sulit, memang agak sulit mental.
Salah satu contoh, atlet itu pernah kalah dengan si A. Berikutnya lagi dia ketemu lagi si A, kalah lagi. Si A kalah lagi. Itu namanya traumatik mental. Jadi dia sebelum bertanding itu rasanya wis kalah. Bagaimana cara mensiasati atau bagaimana cara mengatasi hal itu. Satu, dia harus banyak konsultasi dengan psikiater. Kenapa saya sering kalah dengan orang ini dan ini terus? Kenapa? Itu harus konsultasi. Itu nanti ada metodenya. Harus para ahli psikiater itu akan memberikan program metode supaya menghilangkan traumatik mental. Ya, itu mental satu. Kedua, di waktu latihan bagus sekali atletnya, tapi di saat main, di saat bertanding tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di latihan. Mungkin dia dia lambat mempersiapkan, itu juga harus dibuat program semacam itu oleh pelatihnya. Dan masih banyak metode-metode yang harus dibuat oleh pelatih atau program-program yang menjurus semacam itu, yang lima kategori itu. Dan yang terakhir, pelatih harus mencatat semua kegiatan dalam kepelatihannya. Mental itu satu, bisa diangkat atau bisa ditingkatkan satu. Programnya harus menjurus dan selalu dihitung dan selalu masuk. Itu juga bisa meningkatkan mental atlet tersebut. Satu contoh, misalkan dikasih bola banyak, suruh spin. Berapa kali bola itu wajib masuk? Berapa kali pukulannya harus pada sasaran yang tepat. Dengan metode begitu juga bisa meningkatkan mental atletnya. Masih banyak cara-cara yang metode-metode yang bisa meningkatkan mental para atlet itu. Keenam, ketenangan. Ketenangan menghadapi satu permasalahan atau satu pertandingan. Biasanya sih dengan metode meditasi. Dengan cara meditasi, ketenangan para atlet itu bisa lebih tenang menghadapi, memikirkan semuanya. Dalam permainan, dalam pertandingan, misalkan tertekan, angka-angka kritis, dia bisa dengan tenang menghadapi itu. Dengan caranya ya tadi melatih meditasi. Itu program-program yang harus direncanakan oleh pelatih yang senior agar supaya para atletnya menjadi atau meningkat prestasinya. Banyak cara, itu tergantung akal dan pikiran akal cipta pelatih untuk membuat program semacam itu. Dan yang ketujuh, yang paling penting, pelatih itu harus banyak berinovasi, harus menciptakan satu pukulan-pukulan yang belum ada.
yang diberikan oleh si atlet tersebut, agar supaya tiap kali ada pertandingan ada satu pukulan yang atau penambahan pukulan-pukulan yang mungkin lawannya tidak tahu. Itu tugas pelatih sehingga atletnya dapat memenangkan permainan atau memenangkan pertandingan. Nah, metode-metode seperti itu harus banyak didiskusikan baik oleh pelatih sendiri dan atletnya yang senior. Jadi metode-metode yang tadi yang saya bicarakan itu harus kesepakatan dari pelatih dan atletnya. Saya kira bincang-bincang malam ini cukup untuk program-program yang tadi saya ngomong. Ada 7 metode yang wajib dipikirkan dan diberikan oleh atlet-atlet senior yang sudah mahir. Begitu teman-teman, semoga bincang-bincang malam ini bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah pengalaman agar pertenis mejaan di Indonesia ini, khususnya Jawa Timur, menjadi berkembang dengan baik dan mendapatkan hasil prestasi yang sangat bagus. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Dan ini semua untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu lagi bincang-bincang yang akan datang untuk pertenis mejaan Indonesia. Selamat malam.